Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa BCB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian serial fikih ibadah kita di channel BCB TV ini. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang rukun-rukun wudu. Ya, rukun wudu ada 6. Bisa disimak kembali ya video pertemuan yang lalu. Ya. Pada kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Tentunya sunnah-sunnah dalam wudu itu banyak sekali. Akan tetapi saya di sini akan menyebutkan beberapa saja ya yang tertulis di kitab-kitab fikih. Sunnah yang pertama adalah membaca bismillah, tasmiyah. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddu bismillah. Berwudulah dan baca bismillah. Nah, biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sesuatu, maka di bawah hukumnya itu menjadi wajib. Akan tetapi para ulama mengatakan bismillah dalam wudu itu tidak wajib, hanya sunnah. Kenapa? Karena ayat wudu yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6 yang membahas tentang tata cara wudu itu tidak ada di ayat tersebut ya, tidak ada pada surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini maka ulama mengatakan bahwasanya tasmiyah ataupun membaca basmalah ketika wudu itu hukumnya sunnah, bukan menjadi rukun wudu. Kemudian sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan ya, membasuh kedua telapak tangan ini juga hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sebelum kita madmadah ataupun istinsyak, sebelum kita sebelum kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kemudian menghirup air juga, maka membasuh kedua tangan ya, telapak tangan itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah madmadah dan istinsyak. Madmadah itu adalah memasukkan air ke dalam mulut kita ya, berkumur-kumur, dan istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung kita. Itu sunnah hukumnya. Madmadah dan istinsyak itu sunnah hukumnya. Seandainya seseorang wudu tidak madmadah, tidak istinsyak, maka wudunya sah. Akan tetapi nanti hukumnya adalah makruh. Nah, madmadah dan istinsyak ini mempunyai beberapa cara. Kalau ulama itu membahas ada 6 cara madmadah dan istinsyak. Nah, tapi di sini Ustaz tidak akan membahas semua cara itu ya. Saya akan membahas hanya 2 cara madmadah dan istinsyak. Madmadah dan istinsyak caranya ada 2, yaitu dengan cara menggabungkan antara madmadah dan istinsyak, menggabungkan antara memasukkan air ke dalam mulut dan hidung, dan memisahkan madmadah dan istinsyak. Ya, memisahkan madmadah dan istinsyak. Nah, kalau memisahkan madmadah dan istinsyak sudah familiar ya, masyhur di kalangan kita. Kita ambil air, kemudian kita masukkan ke dalam mulut 3 kali. Habis itu baru kita ambil air, kita masukkan ke dalam hidung itu 3 kali. Maka dipisah antara madmadah dan istinsyak itu dipisah. Kemudian cara yang kedua itu menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Kita ambil air ya, kemudian kita buat madmadah dan istinsyak ya. Nah, itu lagi 3 kali ya, madmadah dan istinsyak ya, sampai 3 kali. Itu cara yang kedua, cara yang menggabungkan antara madmadah dan istinsyak. Para ulama mengatakan bahwasannya cara penggabungan ini, menggabungkan antara madmadah dan istinsyak itu cara yang lebih utama ya, cara yang lebih utama daripada tadi memisahkan antara madmadah dan istinsyak. Kemudian pembahasan ataupun sunnah yang ketiga adalah tatslits, membasuh anggota tubuh 3 kali ya, termasuk kepala itu 3 kali. Kemudian
Sunnah yang berikutnya adalah mengusap kepala, ya, semua kepala, mengusap semua kepala. Kalau kemarin saat membahas rukun wudhu, itu rukunnya cukup sebagian saja kita basuh. Akan tetapi sunnahnya itu dilakukan semuanya. Ya, sunnahnya adalah membasuh, ya, mengusap kepala itu semuanya. Ya, semuanya dari belakang sampai, dari belakang, nah, ke depan lagi caranya seperti itu sunnah hukumnya. Jadi membasuh semua kepala, nah, itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama, ya, kebanyakan ulama, ya, sebagian ulama itu mewajibkan untuk membasuh semua kepala ini. Akan tetapi ya, dalam mazhab Syafi'i bahwasannya yang wajib itu hanya sebagian dan sunnah itu semuanya. Kalau kita membasuh sebagian saja kepala, maka itu sudah cukup. Akan tapi ketika kita membasuh semua kepala, itu lebih baik, ya. Karena itu kita sedang melakukan sunnah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah membasuh, ya, adalah mengusap kedua kuping. Ya, kedua kuping ini dengan air yang baru. Air yang baru maksudnya bukan air sisa basuhan kepala, ya. Jadi setelah kita membasuh kepala 3 kali, maka kita membasuh kuping 3 kali, ya, dengan air yang berbeda dari basuhan yang tadi, basuhan kepala, ya. Jadi kita ambil air baru untuk mengusap ini, ya, mengusap kuping. Kemudian sunnah berikutnya adalah menyela-nyela, ya, jari tangan maupun jari kaki di sela-sela, ya, di sela-sela jari tangan dan jari kaki, itu sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah mualah, berkesinambungan. Mualah itu adalah membasuh satu anggota tubuh, ya, sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kita basuh itu kering. Itu adalah namanya mualah. Jadi sebelum misal kita basuh muka, ya, habis itu basuh tangannya sebelum muka kita kering, maka itu sunnah hukumnya. Ya, kalaupun misal kita basuh muka nih, udah habis basuh muka, kemudian kita basuh tangannya setelah muka kita kering, misal basuh tangannya 1 jam kemudian, maka tetap sah, wudhunya tetap sah. Akan tetapi mualah ini diwajibkan bagi orang yang terus-menerus hadas, mempunyai hadas. Misal, ya, naudzubillah min dzalik, ada orang kok terus-menerus keluar air kencing, maka orang-orang seperti ini mualah ini hukumnya menjadi wajib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah memulai wudhu dengan bagian kanan, yaitu ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Bukhari juga meriwayatkannya, bahwasannya Rasulullah SAW itu menyukai memulai sesuatu dari yang kanan di setiap umurnya, di setiap perkaranya. Entah itu bersuci, entah itu nyisir rambut, ataupun tadi, ya, menyisir rambut ataupun memakai sandal. Itu Rasulullah SAW menyukai memulai dari yang kanan. Tentunya memulai dari yang kanan dalam wudhu ini khusus untuk tangan dan kaki. Adapun pipi, kepala, kemudian kuping, ini tidak disunahkan untuk memulai dari yang kanan, ya. Kalau kuping maka bareng, kuping bareng, terus ini juga, ya, wajah juga bareng, ya, bukan dari kanan dulu kemudian kiri, enggak, ya. Yang disunahkan untuk dimulai dari yang kanan kemudian kiri adalah tangan dan kaki. Terus sunnah yang berikutnya, yang terakhir Ustadz sampaikan di sini adalah berdoa, membaca doa atau membaca zikir setelah berwudu. Dalam sebuah hadis ini, masya Allah, ya, keutamanya luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddo fayubalighu aw yusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha." Ya, yang artinya barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudu dan setelah wudu ia berdoa asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, maka baginya akan dibukakan nanti pintu surga yang dalam, yang dimana
orang-orang yang seperti ini akan bisa memasuki surga yang 8 tadi, itu 8 surga tadi dari manapun yang suka. Masya Allah, teman yang luar biasa sekali. Semoga kita dapat melakukannya. Demikian apa yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.